Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih di Islam itu Indah dan kita akan lanjutkan lagi. Dan kali ini aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Yuk masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, ada pertanyaan. Katanya gini, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. 10 hari yang lalu suami saya baru saja meninggal dunia di usia 46 tahun. Meninggal 2 orang, putra dan putri. Ini bahayanya typo nih, meninggalkan ini. Meninggalkan harusnya ya. Bagaimana caranya agar hati saya lapang, ikhlas, sabar dan kuat dalam menjalani kehidupan saya ke depannya bersama anak-anak? Ustazah Romlah. Oh iya, Masya Allah. Pertama-tama saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga beliau yang meninggal di dunia insya Allah ditempatkan oleh Allah di tempat yang indah. Maka ketika ibu yang sedang ditinggalkan oleh suami tercinta, meninggalkan ibu dan anak-anak, yakinlah di dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 Allah menggambarkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah menguji kita, salah satu ujiannya adalah apa? Berkurangnya wal anfus, berkurangnya jiwa, yaitu dengan meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Tapi kata Allah, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira orang-orang yang sabar. Allah bukan hanya memberikan kabar biasa, kabar gembira orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketika diberikan ujian oleh Allah, salah satunya meninggalnya orang yang dicintai, mereka bersandar dan berpenuh keyakinan kepada Allah, berkata innalillahi, sesungguhnya kita milik Allah dan kita pun akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan diberikan salawat, jaminan hidup, pertolongan dan bahkan rahmat kasih sayang dari Allah, dan mereka akan diberikan petunjuk selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu sabar, insyaallah surga akan datang. Masya Allah, dan semoga terjawab ya jamaah yang sudah bertanya ya. Pertanyaan selanjutnya nih, Zaki aja deh. Mumpung ada Zaki di sini nih, Zaki ada yang mau ditanyain nggak sama guru-guru di sini? Mau nanya sama siapa sekarang? Ustadz Maulana, kadang tuh kalau kita ngelihat orang tua lagi sedih atau lagi banyak masalah, kadang tuh kita suka ngasih ayat Al-Quran bahwa yang menerangkan bahwa kita tuh jangan sedih, bahwa Allah tuh terus bersama kita. Tapi takut orang tua tersinggung, itu gimana Ustadz? Jadi gini, teringat kisah Rasulullah SAW berada di Goa Surya ketika Nabi akan hijrah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Abu Bakar merasa sedih. Maka ada di dalam surah At-Taubah ayat 40, la ta'zan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama dengan kita. Dari pembelajaran ini kita bisa belajar, kita punya Allah. Jangan pernah sedih karena Allah senantiasa bersama dengan diri kita. Karena Allah tidak tidur. Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Obat kita adalah Allah. Karena mohon maaf, kepada siapapun yang punya kesedihan, yakinkan dalam surah At-Taubah tadi ayat 40, la ta'zan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah bersama dengan kita. Ini yang membuat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jadi legah ketika Nabi sampaikan ayat ini, sehingga membuat ketenangan ini aman. Karena kenapa? Pada saat itu di dalam gua, kemudian Abu Bakar As-Siddiq dipatok kalajengking sampai berdarah. Kemudian Nabi melihat, dan ini bentuk kesedihan di mana bayangkan siapa yang bisa dapat Nabi hidup-hidup dan ditangkap itu nilainya 100 ekor onta. Ini luar biasa dan ini perjuangan. Jangan bersedih, Allah bersamanya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Jadi gitu aja ya. Gimana dibacain Zaki? ayat tadi. Jangan bersedih. Surah apa sayang? Allah bersama kita. Ayat 40. Masya Allah, pintar banget Zaki. Pintar, Masya Allah, makasih. Zaki. Oh iya. Zaki makasih ya sudah bertanya di Islam itu Indah ya. Jamaah, sekarang kita sama-sama akan mendengarkan muhasabah dan juga dilanjutkan doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat indah, pelipur lara, penghilang luka hati. Karena sejatinya ayat-ayat yang Allah turunkan untuk kita itu adalah sarana kita berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun Allah yang berbincang dengan kita. Ada sebuah hadis menyebutkan bahwa perbincangan Allah dengan hambanya ketika hamba tersebut membaca surah Al-Fatihah.
qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi dua salat itu. Artinya ketika kita salat itu kita sedang berbicara dengan Allah, sedang tawar-menawar dengan Allah. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ketika hamba tersebut membaca segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, maka aku akan menjawabnya hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, ketika hamba itu membaca maha pengasih maha penyayang, maka aku akan membalasnya athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Ketika hamba tersebut membaca malik yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, maka aku akan menjawab majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Dan ketika hamba tersebut membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka aku akan menjawab kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Dan sekarang waktunya hambaku mau minta apa silahkan. Allah Subhanahu wa taala sedang berbincang dengan kita melalui suratul Fatihah, baru surah Al-Fatihah, apalagi dengan surah-surah yang lainnya. Maka jangan tinggalkan salat. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia meninggalkan silah. Apa itu silah? Ikatan dengan Ar-Rahim, dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Baik, Maha Pemberi, Maha Cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina. Ya Allah, jadikan ayat-ayat Al-Quran ini sebagai cahaya bagi dada kami ya Allah. Wa jalaa ahzanina, jadikan Al-Quran ini penghapus kesedihan kami ya Allah. Wa dhahaba humumina, jadikan Al-Quran ini penghilang daripada duka lara hati kami ya Allah, penghapus kesedihan kami ya Allah. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ya Allah, jadikanlah kami keluarga Al-Quran, keluargamu yang ada di muka bumi ini ya Allah, yaitu penghafal Al-Quran yang berakhlak Al-Quran. Begitu pula anak cucu keturunan kami ya Allah, jadikan mereka ahlul Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih Muhammad Zaki sudah datang ke Islam Itu Indah. Makasih ya sayang ya. Dan terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam Itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.